Ya ampun Gusti, lah kok bodoh kok permanen. Budaya maju, budaya unggul bangsa maju, ayo ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Halo sahabat budaya, saya Bayu Oktara, senang sekali bisa menjumpai Anda di program Bincang-Bincang mengenai Budaya Maju. Nah, Budaya Maju ini adalah program yang diinisiasi oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di mana program ini adalah media alih pengetahuan sebagai regenerasi untuk budaya Indonesia, dan di mana kali ini kita akan bertemu dengan seorang maestro. Nah, jadi di episode kali ini yang akan kita ajak ngobrol adalah seorang penari, lalu kemudian dosen, guru, pengajar, tari pantomim juga, aktor juga, pernah main di film, dan beliau bisa dibilang adalah seorang maestro tari Indonesia dengan nama lengkap Didi Hadi Prayitno atau yang biasa kita kenal dengan Didi Nini Towo. Nah, bicara soal sebutan Didi Nini Towo, sebenarnya nama ini berawal ketika keterlibatan beliau dalam sebuah pementasan Nini Towo bersama kedua rekannya. Namun karena pementasan tersebut dibilang cukup sukses, menghebohkan, maka dilanjutkanlah dengan konsep yang lebih serius lagi, lebih matang lagi, dengan membentuk sebuah grup bengkel Nini Towo. Nah, kurang lebih itu sedikit cerita mengenai beliau. Tapi mungkin kalau mau tahu lebih jelasnya seperti apa awal ceritanya beliau terlibat dalam proses seni sampai sekarang, langsung saja kita sapa beliau yang sudah ada di tengah-tengah kita semua, Didi Nini Towo. Halo Mas Didi, apa kabar? Kabar baik. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Mas Didi. Ini sayang sekali kita berdua di posisinya nih nggak di kota yang sama. Kami di Jakarta, Mas Didi ada di Yogyakarta, begitu ya Mas ya? Iya betul. Tapi kan jarak tidak menghalangi ikatan yang dekat, ya kan? Betul sekali. Mas Didi, kan kita tahu kalau seniman kan biasanya memang butuh tempat untuk berekspresi, yaitu panggung atau acara. Tapi sekarang dengan kondisi seperti ini, nah kegiatan Mas Didi sehari-hari saat ini apa aja tuh Mas? Apa yang dilakukan sekarang ini? Nah itu pada awal-awal kemarin sempat bingung Mas. Aduh, karena ini kan sesuatu situasi yang mungkin seumur-umur baru kali ini ngalami ya. Terus harus bagaimana gitu, masih sempat gagap. Tapi kemudian kan kita tidak boleh istilahnya terus hanya diem saja ya kan. Nah di sini saya mau menyampaikan reaksi atau respon dari Kemendikbud sangat luar biasa terhadap khususnya seniman. Ya, langsung beliau membuat program daring seperti ini. Tapi saya berbagi tentang pengetahuan dalam dunia seni, khususnya seni pentas. Jadi tetap berbagi seni tari melalui cara daring seperti sekarang gitu ya Mas. Iya. Tapi kalau darling itu beda dengan daring, beda dengan darling ya Mas ya. bedanya apa Mas? Kalau daring kan ini yang begini kan. Kalau darling apa coba? Darling. Darling tuh apa ya? Dadar guling? Bukan, Bukan ya? Apa tuh Mas? mudar railing. Wah, modern rally. Aduh, mudah-mudahan ya jangan darling dong Mas Didi. Nah, itu kalau lagi seperti sekarang, murid-muridnya Mas Didi tetap datang ke sanggar atau sanggar ditutup selama pandemi? Selama pandemi ditutup, kita baru mulai itu setelah ada pengumuman new normal bulan Juli ini. Awal Juli kita mulai kursus dibuka lagi. Ternyata mereka itu juga banyak yang datang, cuman kan kita harus mentaati protokol ya, nggak boleh terlalu banyak begitu. Kita batasi satu kelas itu maksimal 10 anak, dan juga dalam menari mereka harus membuat jarak-jarak
yang minimal 1 meter. Oh. Jadi memang kemungkinan mereka sudah rindu karena sudah di rumah sekian bulan kan, rindu untuk sosialisasi keluar ya. Jadi banyak yang datang, semangat banget gitu loh. Jadi kasihan juga ya, kita juga bingung juga masalahnya kan, kita harus tetap jaga-jaga, tapi ya kita berusaha semaksimal mungkin lah. Nah, seperti kita ketahui kalau kayak seni tari kan kadang-kadang harus berdekatan tuh Mas. Tapi sekarang nggak bisa, physical distancing harus tetap diterapkan, jaga jarak. Ya tetap harus jaga jarak Mas, justru itu yang lagi istilahnya kalau kita bicara masalah pertunjukan, ada banyak hal yang harus kita pikirkan. Misalnya kalau menari grup itu kan susah banget, karena kadang-kadang menari grup itu jarak itu kan menjadi hal yang dulu-dulunya tidak diperhitungkan, karena kan kita bicara masalah tema dari pertunjukan. Kadang-kadang harus berdekatan, bahkan nempel dari koreografinya gitu kan. Tapi sekarang kan nggak bisa, jadi harus selalu ada jarak. Itu menjadi salah satu kendala. Kemudian kalau kita bicara seni pertunjukan, biasanya kalau kita membuat acara itu kan yang nonton kan berjubel, banyak sekali kan. Kalau sekarang dibatasi, terus gimana? Nggak bisa bayangin kan, penonton dibatasi. Kalau kita kaitkan dengan dunia ekonomi, seperti kemarin saya sempat whatsappan dengan teman-teman saya di luar negeri, di banyak negara, salah satunya dari Netherlands, saya whatsappan gitu, bulan Juni pertengahan itu kalau nggak salah, Netherlands sudah mulai membuka teater-teater, tetapi penonton hanya dibatasi 30 penonton. Lalu teman saya, dia kan sebagai artistic director kan, dia bilang, ya kita juga susah, 30 penonton tidak bisa menutup biaya produksi. Iya, saya rasa ini masalah ini seluruh dunia. Temanku yang pemain opera Cina di Taiwan, di Tiongkok juga mengalami hal yang sama. Karena dibatasi. Di Hong Kong itu malah sebenarnya kan saya ada program diundang ke Hong Kong, tapi kemudian ditangguhkan, masalahnya orang asing yang datang ke Hong Kong harus di karantina 14 hari. Nah, kalau misalnya panitianya mengkarantina kita artis-artis dari luar negeri 14 hari kan kosnya jadi tinggi banget. Mas Didi, kalau kita bandingin sebelum pandemi sama sekarang saat terjadi pandemi, selain ada perbedaan di sanggar, buat Mas Didi pribadi ada perbedaan nggak? Ada perubahan kegiatan atau mungkin ada rencana yang akhirnya harus batal, berubah? Apa aja tuh Mas yang berubah di masa pandemi ini? Yang jelas show-show semua kan kemudian batal dan pending, belum jelas kapan itu, sehingga ya kaitannya dengan income kemudian juga nggak ada income sampai saya itu WhatsApp minta bantuan teman-teman, dan banyak yang membantu saya karena terus terang income kan sangat-sangat minim, hampir dikatakan tidak ada sama sekali, karena saya bukan seorang pegawai negeri atau seorang pegawai dalam perusahaan. Saya kan benar-benar mandiri, bahkan saya punya karyawan yang harus saya gaji. Jadi supir saya resign sudah dua supir dari resign semua. Kemudian staff-staff saya nggak banyak sih, ada sekitar 7 itu sudah dirumahkan. Jadi kalau ada proyek-proyek seperti kemarin, proyek dari Kemendikbud, lalu ada proyek juga dari Dinas Kebudayaan Jogja, ada proyek, tapi itu kan tidak bisa diharapkan secara rutin, dan budgetnya kan juga beda dengan kalau saya mendapatkan hasil dari showbiz-nya. Nah itu kan menjadi kendala. Sekarang kalau karyawan saya katakanlah ada total ada 10-12 lah begitu, itu kalau harus membayar UMR setiap bulan kan sudah puluhan juta, belum nanti biaya kantor ya, listrik, kemudian internet, itu aduh udah bla 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 nggak bisa terbayang Mas. Itu yang dampak yang saya alami. Kemudian kita kan nggak boleh menyerah. Apa yang harus kita lakukan kan? Jadi ya lewat banyak hal daring, kemudian ada universitas yang membuat acara daring, saya diminta sebagai narasumber. Jadi ya untung saya banyak belajar Mas. Jadi tidak hanya sebagai performer, tapi saya juga bisa cerita, bisa sharing pengalaman saya dalam hal kesenian, itu yang kemudian membantu. Wah, ini luar biasa sekali ya di masa sekarang, tapi semangat seorang Didi Ninitowo
walaupun mungkin nggak bisa perform, tapi tetap berbagi kepada orang lain, kepada orang banyak mengenai seni tari. Mas Didi, biasanya kan kalau ya penari atau performer atau penampil begitu ya, energi penonton itu kan dibutuhkan untuk bisa memberikan dan menyuguhkan yang terbaik. Nah, kalau daring seperti itu gimana, Mas? Eh, Kalau dari seperti ini, jadi saya menari itu kan saya memang kalau di panggung saya tidak memperhatikan siapa penontonnya, ya. Tapi memang beda mas. Kalau ada penonton tuh energinya kan seperti berputar gitu mas. Jadi energi penonton kita terima, kita memberikan energi dan sebagainya gitu. Nah sekarang setiap kali pertunjukan saya tidak akan mengulangi kualitas saya menari atau saya tampil. Cuman kemudian saya istilahnya memposisikan seperti kalau saya meditasi aja. Jadi saya menari untuk alam, begitu aja. Yang dinikmati lewat internet, begitu. Supaya kita bisa total, mas. Karena kalau kita masih memikirkan penonton di saat demikian, nanti kita narinya menjadi tidak total kan. Mas Didi, aku mau tahu nih, jangan-jangan Mas Didi lupa. Masih inget gak Mas Didi jumlah topeng? Biasa Mas Didi kalau nari kan pakai topeng tuh. Jumlah yang dimiliki ada berapa? Tepatnya nggak ingat tapi 350 lebih. Hah? 350. Iya. Topeng yang pertama kali dibeli dan dimiliki masih disimpan gak Mas? Masih. Jadi saya itu memang masih suka dari dulu saya menyimpan barang-barang ataupun dokumen ataupun makanya foto-foto clipping saya kan lengkap mas. Dari tahun 74 sampai sekarang masih ada. Setumpuk Oh keruan gitu. tuh iya. Itu hobi saya. Astaga. Nggak rasa ya kalau topikku udah berubah. Iya makanya aku baru perhatiin. Ini kan udeng dari Bali kan Mas? Iya betul. Kalau yang tadi bukan kan? Dari mana ini? Tuh. Ini Makassar. Keliru sayang di mana ya? Banjarmasin. Salah. Deket-deket. Ayo, Jadi ya, ayo. Pontianak. Ada traffic light ke kanan, Kenapa jadi nanya jalan? Kalau itu dari mana Mas Didi? Ini Lampung, Mas. Oh Lampung. Mas Didi, aku mau flashback nih. Ngajak Mas Didi pertama kali waktu cinta dengan seni tari. Itu gimana awal ceritanya sehingga Mas Didi tertarik dengan seni tari itu gimana awalnya? Jadi dulu waktu saya masih kecil, itu karena kan di era saya tahun 60-an itu kan tontonan tidak seperti sekarang. Nggak tahu yang namanya mall, nggak paling banter bioskop film ya. Kalau dulu kan orang ngomongnya bioskop, mau lihat bioskop. Kalau orang Jawa nonton biskop. Biskop, nontonnya biskop. Saya kan dari kota kecil Temanggung kan. Lalu paling kalau setiap setahun itu ada berapa ya? Satu atau dua kali aku lupa pasar malam. Nah, di dalam pasar malam itu kan banyak tontonan, ada wayang kulit, ada wayang wong, ada ludruk, ada reog, ada macam-macam. Nah, itu biasanya orang-orang pada berduyun-duyun nonton. Nah, saya sering diajak nonton oleh nenek saya. Pasti itu. Kemudian kalau orang punya hajat, itu di desa kan mungkin sampai sekarang ya, pasti orang nanggap wayang kulit gitu kan. Kadang-kadang ada yang wayang wong gitu-gitu. Nah, itu pasti saya diajak nonton. Dan karena memang zaman dulu melihat itu kan sesuatu yang luar biasa. Ya tadi itu nggak ada pilihan. Nah kalau zaman sekarang kan aduh udah tinggal milih di internet, nggak usah kemana-mana, buka aja di laptop atau di HP sudah bisa nonton macam-macam kan. Nah itu. Bener. Jadi beda sekali tantangannya. Itu masih ingat tahun berapa tuh Mas Didi? Pertama kali nonton itu ya? Sekitar tahun berapa kira-kira? Tahun 60-an mas, karena saya lahir tahun 60-an. kan. Oh oke. Nah biasanya kalau penyanyi Mas suka dengan seni tarik suara, jatuh cinta ingin jadi penyanyi karena melihat ada idolanya atau denger lagu yang dia suka menceritakan kehidupannya atau mungkin tiba-tiba dia terpana akan sesuatu yang bikin jatuh cinta. Nah
Kalau Mas Didi masih inget nggak kenapa atau apa yang bikin tertarik dengan seni tari, Mas? Zaman itu apa ya, jadi seneng aja kita nonton orang-orang menari itu, kok seneng lihat wayang wong itu kan. Karakternya kan macam-macam kan, ada yang jadi raksasa, ada yang jadi Arjuna dan sebagainya gitu. Lalu kalau lihat Ludruk itu kan yang saya kagumi, siangnya laki-laki malam jadi perempuan, bisa cantik, bisa berubah sama sekali. Nah, dari awalnya dari simple-simple begitu. Jadi sebenarnya kalau saya boleh menganalisa bahwa memberikan edukasi seni budaya kepada anak usia dini itu penting, Mas, supaya generasi kita, generasi milenial terutama, tidak asing terhadap budaya sendiri. Ya, karena lewat seni budaya itu kita bisa belajar banyak hal. Etika, sopan santun, ya, tata krama itu dari belajar seni. Olah rasa itu juga dari belajar seni. Kepekaan terhadap lingkungan itu juga dari belajar seni. Seni apapun ya, tidak hanya seni tari tapi seni apapun yang kaitannya dengan seni itu pasti olah rasanya jalan. Nah, itu yang mungkin nggak disadari. Seperti saya sendiri dulu introvert, tapi karena saya sering menari sekarang jadi punya self confidence, jadi percaya diri, berani tampil di depan umum. Itu hanya dari menari. Nah, itu jadi awalnya memang harus kita biasakan, ya, tak kenal maka tak sayang itu. Kalau orang tua tidak mengajak anaknya mengenalkan seni budaya, ya anaknya tidak akan kenal dan tidak akan sayang nantinya, kan begitu. Bener, jadi harus dikenalin dulu nih sahabat budaya sehingga tumbuh rasa sayang dan cintanya. Nah, pertama kali menari, inget nggak tarian apa yang dikuasai, Mas Didi? Kalau pertama kali menari itu saya dulu acara di gereja. Jadi kalau sekolah minggu kan sering latihan menari, kemudian tampil di acara Natal dan sebagainya gitu. Itu awalnya. Kemudian di sekolah. Di sekolah kalau ada perpisahan itu juga saya udah lupa itu tariannya apa, tapi event-event itu. Masih inget, oh dari Tapi kalau event-event sekolah tari-tari berarti Jawa, ya. tari Jawa saya masih ingat menari pertama itu acara 17 Agustus di kampung. Saya menari tari Gambiran Nom, gaya Surakarta. Itu saya masih ingat. Oh, oke. Jadi memang penting sekali kita menguasai satu hal, terutama budaya ya. Ya termasuk salah satunya mungkin ada seni tari supaya menumbuhkan rasa percaya diri karena kita yakin kalau seseorang melakukan sesuatu dengan rasa percaya diri, pasti dia akan punya nilai yang hebat, yang tinggi. Bicara soal ini Mas, generasi muda sekarang. Menurut tanggapan dan pengamatan Mas Didi, cukup dekat dan cukup kenal nggak sih dengan budayanya sendiri? Tidak banyak yang kenal, saya lihat. Mereka menganggap kalau dengar suara gamelan, kuno gitu ya. Kemudian bahkan yang terjadi anak milenial itu kan yang kemarin lagi viral itu, saya sampai gatel kesel itu kan, mengatakan bahwa lagu-lagu tembang mocopat itu untuk ngundang setan itu lah, ya ampun Gusti lah, kok bodoh kok permanen. Sebenarnya nggak itu ya Mas ya? Bukan Ya begitu enggak ya? lah, kita kan harus memahami syairnya bahasa Jawa. Kalau nggak tahu bahasa Jawa ya belajar dulu sayang bahasa Jawa. Kan kita di Indonesia itu harus memahami bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan keragaman, ya. Kalau tidak memahami itu, apa artinya belajar Pancasila? Benar nggak sih? Ya. Jadi kita paham bahwa setiap daerah punya bahasa daerah masing-masing yang punya makna, arti berbeda, juga nilai filosofinya. Itu yang harus kita pahami. Nah, yang kemudian anak-anak viral zaman sekarang, anak milenial nganggap tembang mocopat Jawa untuk ngundang setan itu kan gara-gara dari filmnya Kuntilanak itu. Iya toh? Astaga, iya benar-benar jadi salah Kuntilanak. perhatian ya Mas. Kalau yang enak apa ya? Bukan kuntil ya. Beda lagi dong itu Mas. Oke, jadi sebenarnya harus bagaimana nih? Apa yang dilakukan oleh generasi muda supaya cinta dengan budayanya, cinta dengan seni tari seperti Mas Didi Ninitowo, apa yang harus dilakukan Mas? Ya, kita harus mengenal dan harus belajar. Tapi ingat, bukan untuk menjadikan generasi muda itu menjadi seniman, enggak.
tapi mereka paling tidak mengenal, oh ini budaya saya, oh ini kesenian dari daerah ini. Karena kalau kita kenal, pasti otomatis respect itu akan mengikuti daripada tidak kenal sama sekali, ya kan? Misalnya contohnya gini, Mas, saya ngasih contoh. Misalnya ini cangkir, ya. Kalau Mas lihat cangkir ini di meja, pasti dilihat sambil lalu aja kan, oh ini cangkir biasa, ya. Tapi kalau kemudian ternyata diceritakan, nah cangkir ini dulu pernah untuk minum seorang presiden, coba nilainya jadi beda kan? Jadi jauh bertambah. Iya. Nilai. Jadi kita menghargai sesuatu itu pada waktu kita tahu makna, filosofi dan nilainya, benar nggak? Nah itu sama dengan budaya kita. Dikenalkan budaya tarian dari apa? Alas biasa kan begitu kan? Alah kuno. Tapi kemudian dijelasin ini artinya begini, seperti tadi kembali ke lagu Jawa, maknanya apa? Kemarin saya coba loh, saya IG live kan. Live IG malam hari jam 12 di luar di bawah sinar nama remang-remang gitu kan. Terus ya. Saya nembang Jawa. Padahal tembangnya itu artinya, syairnya itu cuma dolanan. Tebak-tebakan gitu loh. Tapi kemudian saya membawakan lagu itu, saya buat dengan cengkok yang khusus sehingga kesannya seperti menakutkan kan. Padahal kalau aku kasih contoh ya, contoh Mas. Kalau yang aslinya begini, Bapak Bojong tutu tali tutu dadung dawa kaya ula bencokanmu wesi miring lunga teka si bojong mumbar suwara. Ini menakutkan enggak? Enggak toh? Senang, riang, gembira. Kemudian lagu ini saya membawakannya begini, Bapak Bojong. Kemudian saya nyanyinya di bawah pohon beringin di dekat kuburan. Jam 12 malam lagi. Nah itu respon tanggapan followers gimana tuh Mas? Banyak bilang, Eyang saya takut, saya lagi jaga di rumah sakit. Yang kenapa gitu, setelah gitu aku ketawa kan, tak jelasin syairnya ya sayang, tak jelasin per baris gitu. Baris pertama artinya ini, kedua ini, akhirnya mereka ketawa. Loh itu mana cuma mainan ya? Lah iya, makanya kalau nggak tahu belajar dan bertanya. Jangan dengan gampang menghakimi, kemudian menyimpulkan. Nah, karena konteks suasana itu kan mendukung Mas, benar nggak? Betul. Mau menciptakan lagu yang happy di bawah pohon beringin jam 1 malam dekat makam ya jadi nggak happy. Iya serem dong Mas, iya. Jadi emang penting sekali nih buat sahabat budaya kita semua bukan cuman tahu, bukan cuman melihat, tapi mengerti sejarahnya, cerita di belakangnya, sehingga ada keterikatan dan juga ada ketertarikan akan sebuah seni budaya dan otomatis tumbuh rasa sayang, rasa cinta yang akhirnya justru seperti Mas Didi melestarikan seni tari sampai saat ini ya Mas ya. Benar. Kalau misalnya nanti generasi muda itu yang sudah mengenal budaya, dia nanti sukses sebagai seorang dokter, sebagai seorang direktur atau bos perusahaan besar. Mereka adalah sosok manusia Indonesia yang punya apresiasi terhadap seni budaya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan budaya, dia pasti dengan ringan tangan memberi sumbangan, sponsor atau mendukung dan sebagainya, kan benar nggak? Benar, karena ada misi yang baik di situ. Iya, nah itu sisi-sisi baiknya kan di situ. Jadi kalau semuanya, makanya jangan salah interpretasi bahwa kalau dididik kesenian itu semuanya akan menjadi seniman. Boten, tidak. Kalau semua jadi seniman nanti yang nanggap siapa coba? Ya benar. Jadi ya untuk olah rasa tadi ya Mas ya, profesi bisa apapun. Nah bicara soal profesi Mas Didi, kan kita tahu seniman tari di Indonesia itu banyak sekali Mas. Dan ya salah satu mengekspresikan seni itu adalah dengan tampil di depan orang banyak. Namun kondisi pandemi tidak memungkinkan untuk bikin acara, untuk kumpul dan tampil. Nah, bagi seniman-seniman tari yang ada di Indonesia di tengah pandemi ini sebaiknya Mas Didi ada saran nggak atau mungkin ide dan masukan gitu? Apa yang harus dilakukan Mas? Nah, kita harus mau tidak mau mempelajari teknologi. Ya, jadi walaupun seniman tradisional jangan gaptek. Promosi lewat IG ya. Kan udah follow belum IG saya?
Sebut Mas, akunnya Mas. Akunnya Didi Ninitowo, ya. DIDIKNINITHOWOK, ya. Nanti di situ Nah, kebetulan sekarang saya followernya sekitar 75.000 ya, 75.000-an sekitar itu. Udah lumayan lah. Ya, di situ iya baik, siap follow. karena saya setiap kali ada kegiatan saya upload di IG. Misalnya yang baru saja saya upload, saya kedatangan tamu dari Ponorogo. Saya menari dengan teman saya Mas Sudirman, Jadil Lanang Ponorogo. Nah itu, waduh, yang nonton ribuan. Dan juga yang terbaru saya bicara dengan pembuat topeng dari Jogja yang kemudian acaranya didanai bidang kesenian DIY. Nah gitu Mas, jadi kita jangan gaptek teknologi, kita memanfaatkan teknologi untuk bisa tetap berkesenian. Memang tidak gampang, karena sekarang ini kan mencari format. Situasi begini terus format kesenian seperti apa? Ya, contohnya saya kontak dengan teman saya dari Jepang, kita sama-sama mengeluh. Gimana ini Mas, kok apa? Karena teman Jepangku pintar bahasa Indonesia, jadi aku bicara pakai bahasa Indonesia. Saya ini begini Mas, jadi kita akan membuat pertunjukan online yang berbayar. Oh ada pertunjukan online ya? Oh menarik banget, oke. Aku bilang di Indonesia kan belum membudaya pertunjukan online yang berbayar. Terus bagaimana? Nah temanku bilang iya memang kalau di Indonesia belum, kalau di Jepang sudah biasa. Jadi kalau ada pertunjukan online mereka mau membayar gitu untuk menonton. Nah makanya Indonesia harus istilahnya yang mulai mendidik masyarakatnya bagaimana menghargai pertunjukan secara online. Itu kan belum terbentuk ya. Oh oke. Jadi memang di masa seperti ini ya siapapun termasuk seniman tari ya jangan gaptek, harus menguasai teknologi supaya tetap mempunyai media untuk berekspresi begitu ya Mas ya. Apalagi tadi Mas Didi cerita ternyata banyak juga bukan cuma di Indonesia sahabat budaya, di Jepang dan negeri-negeri lain itu pertunjukan secara daring itu merupakan satu hal yang sudah biasa. Artinya bisa kita manfaatkan untuk tetap melestarikan budaya Indonesia. Betul, Begitu ya Mas ya? setuju, iya benar. Nah ini ada fenomena lucu Mas. Jadi Apa gimana Mas? aku kan sering diminta untuk interview oleh beberapa ya panitia gitu ya. Kemudian kan memang belum nggak seperti pertunjukan live kan. Kemudian panitia itu nggak punya fee untuk memberi saya honor. Lalu yes nggak apa-apa lah, nanti aku dikirimi apa gitu. Jadi aku banyak sekali mendapatkan ucapan terima kasih, merupakan wujud cinta kasih kepada saya. Itu sembako Mas. Jadi aku bener Mas, ini benar-benar terjadi. Dan saya itu bukan melecehkan atau mentertawakan, tidak. Saya itu justru terharu karena apa? Saya ingat zaman dulu Mas, waktu saya masih di Temanggung desa, itu kalau saya pentas itu nggak dibayar uang Mas. Tapi nanti paginya mereka datang ke rumah saya itu bawa kelapa, gula, minyak, beras, macam-macam. Oh seru banget. Itu zaman dulu begitu Mas. Kemudian saya lihat sekarang, apakah sekarang itu akan kembali siklus kembali ke zaman dulu lagi gitu kan? Kan sesuatu yang unik. Jadi ke bawah lagi memori belakang yang zaman dulu ya Mas ya? Iya, fenomena menarik. Karena saya punya beberapa pengalaman dalam perjalanan hidup saya, bahwa suatu saat pernah juga ada keluarga yang punya nadar, kalau potong rambut itu saya yang harus memotong rambut bayinya. Oh gitu. Karena sampai begitu ya, saya nggak tahu. Lah tadinya kan aku nggak ngerti. Tiba-tiba saya diundang untuk hadir ke sana. Lah saya kan pakai sandal jepit, pakai kaos karena nggak tahu kan. Tiba-tiba di sana upacara Mas dengan tamu-tamu gitu. Saya mendapatkan kehormatan untuk memotong dalam upacara potong rambut bayinya. Itulah saya, waduh, lah kok saya pakai penampilannya asal gitu. Kemudian dia mau kasih saya amplop, saya tolak, jangan, saya nggak, ini bukan pokoknya saya udah seneng, udah terima kasih diundang dah. Oh gitu. Paginya Mas, beliau keluarga ini datang, ya itu tadi bawa jajan macem-macem, ya beras semua sembako dibawain. Jadi nah ini Mas, wujud ungkapan terima kasih seseorang itu bisa dalam segala hal ya.
Aduh, Mas Didi kalau ditolak gini aja Mas, besok-besok kalau ada yang manggil lagi, Mas Didi dikasih amplop, kembaliin amplopnya Mas, isinya kasih saya. Oh Oke? gitu. Boleh, boleh. Iya, boleh. Besok Iya. aku kalau diajak lagi aku, aduh dong jangan, nggak usah dikasih amplop, aku dikasih rumah aja atau Sama aja dong. mobil. Mas Didi, Mas Didi topinya berubah lagi nih. Ini Iya, dari kan mana Mas? aku dari Bali sekarang terbang ke Kalimantan. Oh, tepatnya di mana nih? Ini dari kalau nggak salah dari topi dari Dayak Kenya. Oh, dari Dayak ya. Wow, luar biasa ya. Bicara soal budaya nih, Mas Didi kan apa namanya paham dan begitu banyak referensi mengenai kebudayaan di Indonesia. Dan sekarang budayanya adalah dilakukan secara daring. Nah, gimana pendapat Mas Didi kalau ada yang mengatakan begini? Kan kalau pertunjukan seni itu harus ada rasanya. Begitu masuk, atmosfernya, udah gitu mungkin suaranya, ada wangi-wangiannya, cahaya, lampu dan lain-lain itu membuat kita bisa memahami seni yang dipertunjukkan gitu. Nah, kalau secara daring gimana Mas? Masih bisa nggak sih merasakan hal seperti itu? Memang agak berbeda mas, karena apa? Kalau daring itu kan bisa dikatakan kita menari di depan komputer, ya, tidak dapat nonton. Paling yang nonton hanya kameramen, kemudian tim worknya saja gitu. Jadi saya kan selalu menampilkan sesuatu dengan totalitas yang tinggi supaya kualitasnya tidak menurun. Nah kebetulan kalau prinsip saya menari adalah pada waktu banyak penonton pun saya itu apa istilahnya melupakan penonton. Jadi kalau saya sudah di panggung, saya anggap tidak ada penonton di panggung. Sehingga saya bisa mengekspresikan karakter dari tari itu secara maksimal. Itu memang sebenarnya yang harus dilakukan oleh penari. Jadi prinsipnya kalau penari yang baik itu jangan menunjukkan ini saya menari, tapi ini tarian saya. Karena kalau kita dalam hati bicara ini saya menari, berarti egonya masih muncul. Ini saya menari, berarti dia masih sadar, oh ini ada pacar saya, ini ada orang tua saya, ini ada si A, si B, oh ini yang nonton presiden. Berarti kan egonya masih berbicara. Nah itu menurut saya tidak bisa total atau tidak bisa benar-benar menyatu dalam karakter tarian itu. Jadi prinsipnya kalau menari inilah tarian saya, sehingga kita itu melupakan penonton tapi kita masuk dalam karakter apa yang kita bawakan. Itu baru tarian itu dijiwai, terjiwai dan soul-nya yang dikatakan body and soul-nya benar-benar menyatu di situ mas. Oke, Mas Didi dengan berpikir atau mungkin memahami bahwa ini tarian saya. Apakah pesan budayanya itu juga bisa tersampaikan secara daring ke penonton atau ke orang lain? Saya rasa bisa, karena yang namanya energi itu kan menembus semua batas mas, benar nggak? Cuman memang mungkin ada sedikit delay ya seperti ini mas. Kalau kita ngomong lewat daring kan delay kan suaranya. Saya Benar. rasa demikian juga energi yang kita sampaikan akan delay. Beda kalau live langsung kan, otomatis langsung perputaran energi penonton pemain itu langsung begitu. Iya. Nah itu gimana Mas supaya tetap tersampaikan pesannya walaupun menggunakan teknologi dan tidak langsung? Ya itu yang tadi saya sampaikan di depan, kita menari harus dengan totalitas yang tinggi. Dan saya pada waktu menari memang istilahnya sudah seperti orang meditasi. Body and soul-nya harus menyatu. Jadi kita menari untuk alam lah gitu, tidak untuk penonton. Walaupun akhirnya itu dilihat oleh penonton. Karena pada waktu kita sudah di panggung banyak penonton tapi kita bisa melupakan penonton, bisa menganggap itu tidak ada penonton, itu berarti sudah benar-benar kita menyatu. Udah bisa nyawiji kalau orang Jawa bilang. Oh oke. Nah bicara soal meditasi, saat Mas Didi mau tampil biasanya meditasi dulu kah
atau ada ritual-ritual tertentu sih Mas yang biasa dilakukan sehingga kalau kita lihat Mas Didi nari itu total kita bisa terbawa, bisa merasakan emosi apa yang dirasakan gitu. Ada ritual tertentu nggak sebelum nari Mas? Proses pada waktu saya belajar tari itu memang daerah-daerah tertentu punya ritual yang berbeda-beda. Jadi ritual itu kalau menurut saya adalah upacara atau berdoa supaya apa yang kita pelajari itu benar-benar kita terima sepenuhnya, ya kan? Lalu kalau saya menari, memang saya berdoa dulu, berdoa kepada Tuhan, jangan kepada setan, ya toh. Bahwa kita minta bimbingan, minta anugerah, minta blessing lah, bahasa bahasa Bantulnya itu blessing. Bahasa Bantul lagi. Ya wis bahasa jonggol wis, bahasa jonggolnya blessing. Bahasa Jonggol. Itu Sukabumi Mas Oh, Didi. Sukabumi, ya kan apa ya? Iya. Mas Didi, tadi Mas Didi sempat mendengar menyatakan jangan berdoa pada setan. Nah, kan begitu Mas Didi menari menggunakan topeng, itu kan kita seperti melihat ada sosok yang lain yang sedang melakukan gerakan gitu ya. Pernah punya pengalaman mistis gak Mas selama menjadi penari profesional?